Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillahilladzi akramana بهذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين برحمته يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه النور. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para hujjaj, para asatidz dan asatidah, para segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ahad Sobah di tanggal 23 Ramadan, Allah berikan kita kesehatan, berikan taufik hidayahnya, Allah ringankan langkah kaki kita bisa datang ke masjid baitin min buyutillah untuk melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa hari demi hari berlalu, malam daripada malam Ramadan berlalu, kita sampai sudah pada tanggal 23 Ramadan. Ya. Rasanya belum lama kita masuk bulan Ramadan. Rasanya baru seminggu kayaknya. Ya. Atau 10 hari atau ada 23 hari. Ya. Tinggal 7, syukur-syukur kalau bisa sampai 8 hari. Ya, kita berharap mudah-mudahan Ramadannya 30 hari. Pengen 29 apa 30 nih Bapak-bapak, Ibu-ibu nih? 30. Ya. Dan mudah-mudahan, soalnya Sya'ban kemarin 29. Biasanya itu bergantian kalau bulan-bulan Arab itu 29, 30, 29, 30 biasanya. Tapi kalau urusannya Ramadan, Syawal, Sya'ban itu lebih hati-hati, ada melihat hilal ya. Jadi kadang-kadang bisa juga 29. Kadang-kadang 30 juga mungkin. Ya, tapi kita berharap Allah sempurnakan bulan ini jadi 30 hari. Ya. Semua orang Islam pasti senang. Ya. Walaupun mungkin waduh, kalau gajiannya atau mudiknya biar lebih cepat ya. Tapi kalau kita kan berpikirnya akhirat, ya. Gimana tidak, sedangkan Ramadan semua pahala kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Rasulullah sabdakan, "Man taqarraba fihi", siapa orang yang bertaqarrub di bulan Ramadan bi fariidah, dengan satu amalan fardu, kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Sama nilainya, pahalanya dengan 70 fardu di bulan yang lain. Sekarang yang fardu apa di bulan Ramadan? Yang pertama sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu sholat seperti tadi itu nilainya seperti 70 sholat subuh di bulan yang lain. 70 hari subuhnya itu. 2 bulan 10 hari kita ngerjain sehari. Zuhurnya begitu juga, seperti 70 zuhur di bulan yang lain. Asarnya, maghribnya, isyanya. 5 waktu kali 70 nilainya berapa itu? 350 sholat wajib. Sedangkan yang wajib itu nilainya seperti 70 yang sunnah. Ya. Rasulullah teruskan dalam hadis yang tadi, "Man taqarraba ila Allah bi khaslatin minal khair, ya, kana kaman adda fariidatan fi ma siwa." Siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, nilainya seperti amalan wajib di bulan yang lain. Ya. Jadi nilai wajib itu 70 kali lipat daripada amalan sunnah. Yang wajib seperti 70 wajib di bulan yang lain. Itu sholatnya. Ya. Bayangkan kalau kita sholatnya 5 waktu di bulan Ramadan.
berjamaah lagi. Waduh, hitung-hitungannya lain lagi itu. Kali 27 lagi. Ya. Siapa orang yang salat wajib berjamaah seperti mengerjakan lebih afdal daripada 27 derajat. Hitung-hitungannya udah bingung kita tuh. Waduh, 70 kali 27. Bagaimana tuh? Hah? Belum lagi 1 bulan. 30 hari. Masya Allah. Untuk gampangnya kita 1 bulan kita bersolat kali 70 bulan dah. 70 bulan itu berapa tahun? Hah? Hampir 6 tahun. Karena 1 tahun kan 12 bulan. 70 bagi 12 berapa? Hampir 6. 6 kali 12 kan 72. Jadi kita ibadah di Ramadan wajibnya itu seperti wajib 72 bulan. 1 bulan. Itu baru salat wajib. Salat sunnahnya lain lagi hitungannya. Tarawihnya lain lagi. Ya. Ngaji Qur'annya seperti 70 kali kita ngaji. Setiap kali kita ngaji. Ya. Belum lagi puasanya. Puasanya memang wajib. Ya. Puasa kita Ramadan kan wajib. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Ramadan wajib. Seperti 70 puasa wajib di bulan yang lain. Emang ada yang wajib selain Ramadan? Hah? Ada. Siapa yang bisa jawab nih? Hah? Ini kalau qadha mah iya, ya. Kalau qadha lain lagi, orang berhalangan di bulan Ramadan wajib qadha, wajib kan di bulan yang lain ya. Tapi ada juga puasa wajib yang lain. Seperti puasa nazar, ya. Kalau saya sembuh penyakit ini, ya Allah, saya nazar mau puasa 3 hari. Sembuh, Allah kasih. Wajib dibayar itu nazarnya. Diniatin, ya Allah, saya puasa nazar. Yang saya nazarkan. Fardhon, wajib. Lillahi ta'ala. Ya. Yang sunnah berubah jadi wajib. Ya. Nah, begitu juga ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran haji atau umroh. Ya, umpamanya gunting rambut di sebelum tahallul, ya, atau lakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Itu terkadang hukumannya ada yang harus berpuasa. Ya, itu rincian dah. Kalau kita ngaji kitab fikih nanti ada rincian. Ya, itu wajib. Hadirin rahimakumullah. Pagi ini saya ingin bahas masalah amalan-amalan harian. Ya. Berkata salah seorang salaf dari kalangan Al-Habaib yang namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang wafat tahun 1334 Hijriah di Yaman, di Hadramut. Beliau di sana tapi ilmunya nyampe kepada kita, khususnya di Pulau Jawa. Kenapa? Karena murid-muridnya menjadi guru-guru di negeri kita. Ya. Di antaranya yang orang Betawi pasti kenal nih. Siapa? Habib Ali Bungur. Kenal nggak Habib Ali Bungur? Nah, kalau yang tua-tua mungkin masih ketemu tuh Habib Ali Bungur. Habib Ali bin Husain Al-Attas. Tahun 1976 wafatnya. Atau 75 atau 76. Sepuh. Guru daripada Muallim Syafi'i Azani. Boleh kata tuh Muallim Syafi'i mewarisi ilmu beliau. Ya, selain Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai siapa lagi? Kiai Tahiriyah, ya, Habib Salim Jindan, itu murid beliau juga. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau kita yang muda-muda tahunya putra beliau deh, Habib Husain Gangbulu, ya. Pernah nyampe nggak ke sini Habib Husain? Orang sini kalau berarti ke sono, ke Gangbulunya. Kalau Habib Husain nggak ke sini berarti orang sini ke sono, ya. Wafat berapa tahun yang lalu, rahimahullah. Begitu juga di antara murid beliau Al-Habib Ali Kuitang. Yang lebih sepuh lagi, itu murid daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada lagi Habib Muhammad Al-Muhdar, Bondowoso. Meninggalnya dikubur di Surabaya. Ya, dekat dengan mertua beliau Habib Muhammad bin Idris Al-Habasyi. Begitu juga Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas di Sukabumi. Ya, putra beliau ada Habib Rahman bin Syekh. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Ya. Beliau katakan di antara petuah-petuah ilmiah beliau, hikmah-hikmah beliau, ya, beliau seorang ulama besar, wali Allah besar, ya.
Beliau katakan ada 4 waktu yang para ulama kita, para salaf kita dari zaman dahulu memegang 4 waktu dan menjaga waktu itu. Siapa yang bisa menjaga 4 waktu itu, Allah kasih keberkahan hidup. Bahkan masa lalunya dia, yang dia banyak teledor, banyak lalai daripada ibadah pada Allah, kosong dari keberkahan, Allah kembalikan keberkahan yang dulu itu. Allah Maha Sanggup. Ya, yang lalu-lalu keberkahan yang Allah beri kepada orang soleh, kita enggak, karena kita teledor. Ketika kita memperbaiki dengan menjaga 4 waktu, keberkahan waktu itu Allah kembalikan kepada kita. Ya, kita ini kan yang penting hidup kita berkah. Ya. Ada orang dikasih panjang umur 100 tahun tapi enggak berkah. Ada. Ada orang yang umurnya cuma 30 tahun tapi berkah. Ya, ada yang 40 tahun tapi berkah. Ya. Coba lihat Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi usianya cuma 40 berapa? 45 atau 43 tahun. Kawin enggak, punya keturunan enggak. Tapi berkah. Namanya masih disebut, ilmunya masih dipelajarin, wiritannya, ada wirid Imam Nawawi itu terkenal ya. Itu diamalkan oleh bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia Islam. Riyadhus Shalihin, tahu kitab Riyadhus Shalihin? Itu kata ulama, kitab setelah Al-Quran yang tersebar di seluruh dunia Islam. Paling nomor 1. Ya, masjid-masjid umat Islam, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, bahkan majelis-majelis taklum, bahkan rumah-rumah orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama, biasanya untuk punya kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam Nawawi. Ada lagi yang lebih ringkas, Arba'in Nawawiyah, 42 hadis atau 43 karangan beliau. Hadis-hadis yang penting, yang sepatutnya semua orang Islam juga punya. Artinya hidup beliau berkah. Ya, derajatnya tinggi di sisi Allah. Setiap ada orang ngaji kitab beliau belajar, pahalanya ngalir kepada beliau, derajatnya diangkat, kenikmatannya Allah tambah. Begitu juga kita di Jakarta kenal namanya Habib Hussein luar Batang. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Udah berapa tahun tuh Habib Hussein wafat tuh? Orang sini pernah ziarah kagak? Bukan sebagian, harusnya semuanya. Ibu-ibu kayak bapak-bapak, muda, kecil, anak-anak ajak ke sono. Namanya orang becak Jakarta mesti tahu. Ziarah, ya. Kalau kita cinta sama para wali dan orang-orang saleh. Kalau yang anti-anti sama maulid, anti tahlil, anti ziarah, ya kita maklumin dah. Ya. Tapi kalau kita kan insya Allah enggak, ya. Kita cinta orang salihin. Ya. Imam Syafi'i sendiri orang besar, imam kita mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bid'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Saya cinta dengan orang-orang saleh. Walastu minhum, saya bukan orang saleh tapi saya cinta mereka. Ini tawadhunya Imam Syafi'i bilang walastu minhum, saya bukan golongan orang saleh tapi saya cinta mereka. La'alli, mudah-mudahan saya bisa dapat syafaatnya mereka dengan kecintaan saya sama mereka. Dan saya tidak senang sama orang-orang yang tukang maksiat. Walaupun nasawaan fil bid'ah, walaupun saya sama pekerjaannya sama mereka tukang maksiat. Allah, ini Imam Syafi'i, orang wali Allah, imam, mujtahid mutlak, orang saleh, tiap hari khatam Quran 30 juz tiap hari. Ngarang, berinfak, orang dermawan. Penyakitnya besar, berat, sabar. Ya. Tapi nganggap dirinya saya banyak maksiat, sama dengan orang-orang tukang maksiat. Ada tawadhu, orang-orang salihin begini. Melihat dirinya orang penuh dengan dosa. Ya. Maka murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal itu membantah perkataan beliau yang bagian terakhir. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Ente cinta dengan orang saleh wa imam dan engkau golongan orang saleh. Ya. Hadirin rahimakumullah. Habib Hussein luar Batang nih, kalau tidak salah wafat 1257 atau 56 atau 58 dah. Jadi kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah, ya, berkahnya hidupnya luar biasa. Ya, masjidnya orang datang sholat, ya,
makamnya beliau diziarahin, acara-acara maulid tetap berjalan di sana, tarawehan khatam tiap malam di sana, bahkan malam 17 biasa dari dulu para habaib dan para pecinta habaib biasa di situ melakukan khatam Quran dalam salat tarawih, dihadiri oleh ribuan orang, ya. Berkah, ya. Nah, kita yang bukan seperti mereka, bukan wali Allah, bukan ulama, tapi kita pengen hidup kita berkah. Bagaimana? Nah ini, ya, ini Al Habib Ahmad bin Hasan Attas sebutkan 4 waktu ini kalau kita bisa jaga, keberkahan Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan masa lalu kita yang kosong melompong, banyak waktu kita lalai daripada mengingat Allah, Allah kembalikan keberkahannya. Apa itu? Ya, dan ini amalan bukan hanya beliau Habib Ahmad, tapi amalan para ulama dahulu, ya. Dan selanjutnya gitu. Kita punya guru-guru mulia, Habib Umar bin Hafid pun selalu menganjurkan 4 perkara ini. 4 waktu dijaga, akan berkah hidup kita. Ya, karena ini yang memang tersurat dan tersirat dalam perintah-perintah anjuran Al-Qur'an dan perintah-perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama, waktu sekarang nih, habis sholat subuh diisi sampai terbit matahari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shallal ghadata fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka hajjatin wa umratin tamatin." Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, ya, kalau di masjid ya tentu laki-laki lebih ditekankan. Kalau perempuan dimaklumi kalau sholatnya di rumah, ya, di masjid ya bagus, di rumah perempuan juga bagus. Bahkan maaf perempuan sholat sendirian tidak tercela, ya, laki-laki yang ditekankan. Kalau perempuan itu tidak terlalu ditekankan untuk urusan sholat berjamaah, ya. Jadi ibu-ibu kalau nggak sempat di rumah, nah amalan ini apa? Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Dalam sebagian hadis disebutkan tanpa sholat. Siapa orang yang sholat subuh kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, ya, maka itu seperti pahalanya memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Merdekakan budak ini kan pahalanya luar biasa, ya. Nah, tapi ada hadis tadi yang pertama saya sebutkan dan hadisnya kuat, hadisun hasan, disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Adhkar Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Kemudian kemudian dia berzikir, duduk sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat isyraq. Isyraq, pakai qaf ya. Isyraq terbit matahari. Kalau pakai kaf salah itu artinya syirik, naudzubillah, ya. Jangan qaf dirubah jadi kaf, isyraq. Ya, salah. Isyraq pakai qaf. Ya. Nah, bahasa Arab satu huruf berubah maknanya bisa berubah, ya. Nah, itu katakan man shallal ghadata fi jama'an thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, maka ditulis baginya pahala seperti haji dan umroh. Haji dan umroh. Yang sempurna. Ya, sekarang mau nanya ibu-ibu, sama bapak-bapak nih, khususnya yang tua-tua, ya. Kalau yang muda masih kepikirannya lain dah. Ya, apalagi yang belum kerja. Biaya umroh sekarang berapa juta ini? 25. Murah itu. Yang lain bilang berapa? 30 lebih. Ya. Nah, tergantung juga hotelnya mana, fasilitas berapa. Walhasil intinya mahal. Enggak semuanya kita sanggup, tapi kita tiap hari bisa dapat pahala haji umrah, bukan umrah doang. Kalau haji kan pahalanya bayarannya lama. Nunggunya aja ngantrinya berapa belas tahun. Haji dan umrah sempurna. Gratis. Cuma sabar, habis salat subuh duduk berzikir kepada Allah. Kemudian salat sunnah 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Itu orang-orang dulu tuh ada yang 50 tahun enggak pernah putus
Tiap subuh sampai isyraq baru pulang ke rumah. Ya. Tapi kadang-kadang bagaimana nih kalau orang yang apa namanya kerja habis sholat subuh cuma bentaran dulu mesti keluar kerja. Kenapa? Kantornya jauh, kerjaannya jauh. Ya dimaklumin dah. Ya, orang terpaksa nyari nafkah juga wajib. Cuma pahala haji umroh sama pahala zikir kagak dapet ya. Ya, tapi diuzurin ya. Ya udah deh sambil naik motor apa naik angkot ambil zikiran. Ya, tapi ingat ketika kita diberi kesempatan untuk berzikir, ya, kita ada waktu longgar, ya, maka jangan ada omongan dunia. Oh, jangan pakai bercanda-bercanda dulu sama temen baru zikir atau tengah-tengah zikir masih telepon atau sambil makan. Itu dunia itu. Pahala yang dijanjikan mungkin nggak dapat kecuali pahala zikirnya aja, tapi pahala haji umrah ente jangan bicara dunia. Ya, udah sibuk dengan ibadah kepada Allah, ya, baik itu zikir atau ngaji Quran atau pengajian seperti ini, ya, itu juga termasuk ibadah kepada Allah. Ya, bahkan Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ini kitab yang agak tipis, ya, yang gampang dipelajari semua orang, tapi itu amalan harian dari Nabi Muhammad SAW dan para salaf saleh. Ada 4 tugas amalan yang bisa dan kalau bisa dikerjakan 4-4-nya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau kita nggak bisa 4, ya 3. Nggak bisa 3, ya 2. Nggak bisa 2, ya 1. Yang penting isi tuh antara habis sholat subuh sampai terbit matahari. Apa yang pertama? Ngaji Quran. Bagi 4, ngaji Quran yang pertama. Para salaf kita ada yang tiap hari ngaji apa setengah juz, 1 juz, nanti zikir. Ya. Atau banyak para ulama kita, para habaib kita baca Yasin minimal surat Yasin karena Yasin ini jantungnya Al-Qur'an. Likulli syai'in qalbun. Rasulullah sabdakan segala sesuatu itu ada jantungnya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an surat Yasin. Dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dalam riwayat hadis yang lain, siapa orang man qara surat Yasin fi awwalin nahar kafahullahu hamma dzalikal yawm. Siapa orang yang baca surat Yasin di awal hari itu pagi, subuh atau jam 6 pokoknya. Kalau bisa habis subuh. Ya. Hakafahullah hamma dzalikal yawm. Allah cukupi apa yang dia risaukan seharian itu. Artinya dia nggak bakal sumpek. Kalau anak muda sekarang bilangnya bete. Kalau orang dulu bilangnya sumpek. Kalau orang pekerja bilangnya stres. Kalau zaman kita tuh stres tuh orang gila. Kalau sekarang stres tuh sumpek. Ya, bukan gila lagi tapi sumpek, masih ringan bahasanya. Dulu zaman masih kita kecil orang stres tuh artinya orang gila. Ya, tapi sebenarnya stres bahasa Inggris artinya ada tekanan, yaitu sumpek. Ya. Jadi khasiat surat Yasin itu banyak. Di antaranya kalau dibaca di awal pagi, dia nggak bakal sumpek seharian, hatinya tenang, senang. Tuh. Kalau kita bacanya jam 8, jam 9, jam 10 atau siang-siang, mungkin nggak dapet itu khasiat yang itu tuh. Tapi ini bilang fi awwalin nahar, di awal pagi, yaitu subuh. Jam 6 lah masih di awal pagi, ya. Dalam riwayat yang lain, walaupun mungkin sanadnya tidak kuat, tapi namanya hadis dhaif, nggak ada masalah. Selama itu amalan-amalan tambahan, amalan-amalan fadail, sepakat ulama hadis, ya Imam Nawawi, boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang sanadnya lemah. Ya, yang nggak boleh itu tentang hukum halal haram, dalilnya hadis dhaif, nggak bisa. Atau dalam urusan hukum-hukum akidah Islam harus hadisnya kuat. Ya. Nah, di sini Rasulullah sebutkan dalam hadis, ya, dengan sanad yang mungkin tidak kuat, siapa orang yang membaca surat Yasin, maka faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat. Seperti orang menghatamkan Quran 10 kali. Bebas waktunya. Ente mau baca 2 kali ke 3 kali, Allah Maha luas. Oh, kok begitu? Ini khususiat daripada surat Yasin. Kita semuanya sering dengar masalah orang baca kulhu, ya, hadisnya sahih tuh. Ya, siapa orang baca surat Al-Ikhlas sekali,
sama dengan membaca Quran 1/3. Baca 2 kali seperti hatam Quran 2/3. Baca 3 kali seperti hatam Quran sekali. Kalau kita bacanya 9 kali, ya berarti seperti dikasih Allah pahala 3 kali hatam Quran. Bahkan ada riwayat yang lain, siapa orang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan satu rumah di sorga. Siapa yang baca 20 kali, kata Rasulullah, dibangunkan 2 istana. Sayyidina Umar sama sahabat-sahabat lain dengar, "Idza nukfir ya Rasulullah." Kalau gitu kita banyakin aja ya Rasulullah. Kan gampang ini. Allahu akbar. Allah Maha luas. Silakan. Allah Maha kaya, kekayaannya keludur. Khazanahnya Allah enggak ada habis-habisnya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Andaikan semua makhluk Allah, manusianya, jinnya, dari awal zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, berkumpul di satu lapangan datar. Masing-masing diberi kesempatan sama Allah minta semua keinginannya. Semua yang dia minta seluas-luasnya silahkan. Masing-masing, ya Allah, saya minta kerajaan sebumi penuh. Istananya, kebunnya, rumahnya, ininya, yang lain minta yang lebih lagi, manusianya, jinnya, semuanya. Allah kasih semuanya. Ya, itu tidak mengurangi daripada kerajaan khazanah kekayaan Allah, illa kecuali seperti jarum dimasukkan di lautan. Yang nempel itu kan cuma setetes. Ya segitu sudah. Yang kita minta semuanya, makhluk-makhluk Allah minta seluas-luasnya permintaan, khazanahnya Allah masih lautan. Yang dikasih itu baru sedikit. Allah Maha Kaya, Maha luas. Ya. Jadi surat Yasin siapa yang membaca kapan saja waktunya, itu seperti orang pahalanya 10 kali hatam Quran. Bahkan ada hadis yang lain, ya. Inna manzilatar ra'i fil Quran, inna manzilat Yasin fil Quran ka manzilatir ra'i bainar ra'iyah. Sungguhnya kedudukan Yasin di antara seluruh surat Al-Qur'an seperti kedudukan ra'i, seorang pemimpin, raja di antara rakyatnya. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan Yasin sultanul Quran. Yasin sultannya, rajanya Al-Quran. Ya. Itu ada hadis-hadis. Ya. Beliau memberikan juga penjelasan, Al-Habib Abdullah Haddad, ya. Makanya orang-orang kita juga malam Jumat biasa baca ya Yasin, tapi kadang-kadang maaf, tahunya malam Jumat doang sama orang tahlilan, ya. Padahal Yasin ini amalan harian para ulama, orang-orang ahli ibadah harian. Minimal pagi sekali, malam sekali. Bahkan ada yang baca setiap habis sholat atau sebelum sholat 5 waktu, jadi 5 kali sehari. Ada yang baca 40 kali tiap hari. Ya. Wah, itu kalau Yasin 40 kali, ente minta hajat apa aja insya Allah kabul. Ya, udah kepepet urusan utang, urusan baca Yasin 40 kali. Urusan apa aja insya Allah. Ya kalau sehari belum kelihatan, besok baca lagi, besok lagi sampai kabul. Ya, insya Allah nggak lama. Ya, saya ingat saya punya kenalan tuh salah seorang kiai di Bondowoso, namanya Ki Abdul Ma'is, murid Abu Yazid Muhammad Maliki. Dia bilang ketika saya di Mekah belajar di sana, entah berapa tahun, 5 tahun atau berapa, ibunya ini masya Allah bacain untuk anaknya nih, ya Allah, anak saya supaya berhasil, supaya selamat, sehat, bisa faham ilmu. Tiap hari baca Yasin 40 kali buat anaknya. Luar biasa. Ya. Ada orang juga, seorang gadis di Mesir kalau tidak salah, cerita kepada satu ulama gurunya. Ya. Dia ayahnya orang ya nggak mampu lah, sederhana, udah tua. Saudara-saudaranya kerja yang laki, tapi kebetulan lagi di PHK. Dilamar, yang ngelamar orang miskin juga. Ya. Di sana kalau negeri-negeri tertentu kan budaya nikahnya biaya macam-macam itu nggak kayak kita di sini. Kita alhamdulillah di Indonesia ini terkadang ada yang sederhana, nggak repot. Ada juga yang mahal sih. Si gadis itu, ya Allah gimana? Soalnya malu nanti kalau umpamanya nikah nggak seperti yang lain. Ya udah dia baca Yasin, Yasin, Yasin. Subhanallah.
Ya. Sampai sepertinya Allah kirim malaikat itu. Orang laki-laki tua menyarut atau masuk ke rumahnya nanya sama si gadis, "Kenapa kamu? Apa yang kamu risaukan?" Ya. Si gadis ini nggak heran, ini orang asing, orang tua pakai jubah, pakai apa? Harusnya kan orang asing dia ketakutan. Ya kan? Tapi seperti dihilangkan rasa, dia ngadu, "Saya dilamar orang tapi bapak saya miskin, saudara saya lagi putus kerja. Yang ngelamar saya juga orang miskin, orang soleh, imam masjid tapi orang hafid Quran cuma miskin begini ini." Ini doain. Subhanallah. Yang abang-abangnya langsung dapat kerjaan maju, yang ini sampai nikah tuh dengan keadaan yang luar biasa. Bahkan anak-anaknya kemudian keturunannya menjadi orang-orang yang berkah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa. Ya, ini berkat surat Yasin. Tapi bacanya jangan dikit, banyakin kalau kepepet. Jangan sekali dua kali. Kalau kepepet ya banyakin. Ya. Kita ingat di antara ijazah yang kita dapat dari Habib Abdullah bin Syihabuddin, salah guru kita di Yaman. Boleh kita baca Yasin 4 kali ketika hajat. Tapi di tempat yang tidak kelihatan orang. 4 kali Yasin tuh kita baca. Ya, nggak kelihatan orang gimana? Ya masuk kamar aja kunci. Ya, nggak ada siapa-siapa, kita sendiri baca deh. Apalagi kalau tengah malam, ya lebih ajib lagi, lebih cepat. Ya, walhasil surat Yasin ini diantara amalan para salaf kita di waktu pagi dan malam hari. Bahkan ada yang tiap salat 5 waktu. Ya. Ada satu orang dari luar kota Tarim. Dia berkunjung kota Tarim, tinggal berapa lama? Dia katakan, setelah saya salat subuh, saya keluar menuju tempat yang saya nginap atau tujuan yang lain. Dia bilang, saya lewat di rumah-rumah di perkampungan kota Tarim itu. Rumah-rumah orang di keluarga itu, yang perempuan, yang laki, yang anak-anak lagi pada wirid. So, antara pagi subuh dan terbit matahari. Ada yang baca ini, ada yang baca ini. Yang saya kebetulan lewat baca Yasin, di awal Yasin aja 40 rumah. Ya lewat sini ada yang baca Yasin. Rumah yang lain lagi baca wiridan yang lain atau baca Quran surat yang lain. Dia lewat sana ada yang lagi di tengah Yasin, di akhir Yasin atau wiridan yang lain. Itu kagak dihitung. Yang awal Yasin aja 40 rumah dia dengar itu sambil lewat. Saking Yasin itu udah jadi amalan umum, ya. Kata Imam Ghazali, apa amalannya? Yang pertama baca Quran, walaupun tadi Yasin lah atau yang lain. Yang kedua wirid. Para salaf kita udah gampangin ya, ada ratib, ya, ratibul atas, ratibul haddad, ya, ratibul idrus, ada wurudul latif. Ini yang dipopulerin sama Habib Ali Bukit Duri nih, ya. Bikin apa namanya? Subuh keliling, ya. Baca dulu tuh. Walaupun sekarang bacanya sebelum adzan subuh, ya, supaya subuhnya bisa ceramah lebih longgar, lebih lama. Tapi dulu awal-awal biasanya di subuh. Yang bagus tuh amalan habis subuh. Tapi kalau memang waktunya sempat ya sebelum subuh nggak apa-apa. Atau tengah malam udah bisa kita baca. Ya, itu susunan Habib Abdullah Haddad juga diambil dari bacaan-bacaan Nabi Muhammad. Ya, dimulai dengan kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, nas kali, baru rabbi a'udzubika min hamazati syayatin dan sebagainya, dan bagi semua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah lancar, apalagi udah hafal, 10 menit beres. Ya, itu sudah mewakili keberkahan apa yang Rasulullah sebutkan itu dari faidah-faidahnya. Tiap wiridan itu ada khasiatnya. Ya. Ada law anzalna hadzal qur'ana, ambil megang kepala di sini dari surat Al-Hasyr, ya. Yang Rasulullah katakan siapa yang baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu sampai akhir surat Al-Hasyr, istaghfar lahu 70,000 malaika hatta apa namanya? Ghurubus syams atau kama qala. Dari bacanya pagi, 70.000 malaikat Allah tugaskan istighfar, mintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang baca itu. Sampai maghrib. Kalau dia baca sore atau maghrib atau malam, sampai subuh 70.000 malaikat istighfar. Oh, enak. Kalau meninggal, udah insya Allah diampuni. Kenapa? Ya malaikat 70.000 minta Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Bahkan riwayat hadis yang lain, wa in mata dzalikal yaum mata syahida. Kalau dia mati hari itu, ya entah matinya sebab apalah, ya. Mata syahida, diberi pahala mati syahid. Enak gak mati syahid? Diampuni, dapat hak syafaat.
Ya, ada ngamalin yang ringan ini. Kalau dia megang kepala, law anzalna hadzal Qur'an ya Allah, andaikan Allah kami turunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah gunung, kau akan lihat gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Ya, saking beratnya nih ayat-ayat Al-Qur'an. Ini juga Rasulullah katakan ruqyah merupakan jampi, obat dari penyakit-penyakit. Ya, sekarang orang kadang mengeluh punya migrain, punya pusing, punya vertigo. Ini obat dari Rasulullah. Tapi jangan nunggu sakit dulu baru baca. Mumpung lagi sehat, mumpung masih muda baca. Pegang tuh, ini sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW itu ngajarin sahabat begitu. Nabi Muhammad diajarin malaikat Jibril alaihissalam ketika membawa ini ayat, ya Muhammad da' yadaka. Letakkan tanganmu di ubun-ubun nih. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an tusaddian min khasyatillah. Ya. Nah, yang lebih afdal tadi baca a'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim 3 kali. Ini ada di Wardul Latif, ada juga di Ratibul Atas. Tadi saya nanya sama ketua DKM, biasa di sini habis subuh baca Ratibul Atas ya. Malam Ratibul Haddad. Kalau Ramadan sebelum buka jam 5 ya. Nah, jadi Imam Ghazali sebutkan ada 4 tugas. Baca Quran habis subuh, baca wirid itu tadi tuh, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Atas, Wirdul Latif, macam-macam. Kalau enggak gitu baca subhanallah 100 kayak 1000, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku 100 kayak subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ya. Tadi ada juga bacaan sebelum qomat. Nah, ini lain lagi nih. Ini subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100 kali. Cuma kalau di Indonesia kan salat subuhnya cepat nih qomatnya ya. Jadi paling baca berapa kali. Tapi hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ketika ada satu orang sahabat, ya Rasulullah, ngadu sama Nabi Muhammad. Nah, ini orang dulu gitu. Orang dulu ngikutin para sahabat. Ada apa-apa ngadu sama ulama, orang-orang saleh. Saya ada urusan, saya punya hajat, saya punya ini. Ini sahabat ngadu, ya Rasulullah, dhaqat alayya dunia sempit buat saya. Artinya rezekinya susah. Udah punya istri, punya anak, tanggungan susah ekonominya. Ngadu Nabi Muhammad. Rasulullah bilang apa? Aina anta min tasbihil malaikat. Ente kemana? Kagak baca tasbihnya malaikat. Apa itu tasbihnya malaikat ya Rasulullah? Kau baca antara adzan subuh dan qomatnya, antara adzan dan qomat subuh. Terserah kita mau bacanya sebelum salat sunnah subuh atau setelah salat sunnah subuh, yang penting sebelum qomat. Subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali, astagfirullah 100 kali. Ta'tika dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang tunduk kepada ente. Pegang tuh. Orang dulu kalau diajarin langsung jalanin. Kalau kita entar dah, ilmunya ada kapan-kapan saya ngamalin. Ya, kalau kita dapat ijazah amalan buru-buru. Kenapa? Itu cespreng. Tapi kalau kita nunda entar kapan-kapan. Nah, itu lama itu hasilnya itu biasanya itu. Tapi kalau ketika terima langsung diamalin, ya cepat dapatnya. Gak lama tuh sahabat, entah seminggu, 2 minggu atau sebulan, gak tahu berapa lama, pokoknya gak lama datang. Ya Rasulullah, atatni dunia, ya dunia datang ngejar-ngejar saya. Artinya dia dagang usaha apa, tapi kayak digampangkan sama Allah. Kayak dunia itu nyodorin diri sama dia, nih keuntungan ini, dagang ini. Ya, saya bingung mau naruh kemana nih duit ini istilahnya. Sampai bingung mau naruh duit. Ada orang-orang tiap zaman yang begitu tuh. Ya, tapi sebabnya bisa macam-macam. Ada yang karena bakti sama ibunya, bapaknya, jadi berkah. Ada sebab-sebab. Tapi yang ini kan yang paling gampang nih. Coba baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Ya, cuma kita repot juga kalau di Indonesia, soalnya qomatnya cepet banget. Alasannya orang mau pergi ke kantor, ada yang mau belanja ke pasar ya. Jadinya kagak sempet. Ada yang 5 menit ya. Kadang-kadang kita datang dari rumah ke masjid udah qomat. Mau sholat qobliyah kagak sempet ya. Emang sholat subuh tuh bagusnya jangan terlalu cepat. Orang baru bangun tidur, orang baru mandi-mandi, ada yang lagi junub, ada yang apa. Ya, kamar mandi cuma 1, ngantri anak istri. Emang semua orang mesti bangun jam 4 subuh apa jam setengah 7 tahajud, kan enggak semua orang sama. Ya, makanya orang-orang dulu kadang-kadang antara adzan subuh dengan qomat bisa 20 menit. Kenapa? Emang banyak bacaan-bacaan. Ada doa sunat, doa habis salat subuh, ya. Allahumma nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' bi syamli wa talbi sya'thi wa tarfa'u. Banyak tuh doa riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Ini kalau kita udah ngebut, lisan kita pendek, 5 menit beres. Tapi kita ini kan kalau di Indonesia lidah kita biasa pakai qaf, jangan pakai kaf. Boleh digabung dengan niat istikharah. Usalli sunnatul isyraq wa sunnatul istikharah. Mau digabung lagi dengan sunnatul taubah, kita niatin taubat dari dosa-dosa kita. Mau diniatin hajat kita insyaallah. Pembuka hari kita, Allah bangunkan kita tidur dengan ibadah dengan zikir, insyaallah berkah dikit kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.